Halo, selamat datang saya ucapkan untuk kalian yang baru gabung dan terima kasih untuk kalian yang masih stay di channel ini. Oke, jadi pada video kali ini kita bakalan buat tutorial cara desain postingan sosial media teman-teman ya. Dan saya disclaimer dari awal bahwa video ini mungkin akan sedikit agak panjang ya karena untuk teman-teman yang benar-benar baru belajar ya, bukan teman-teman yang udah hafal sama tool ya. Jadi silahkan mungkin untuk teman-teman yang sudah hafal tool agak bersabar sedikit ya. Dan silahkan teman-teman mungkin untuk di like juga videonya ya, di like dulu bagi kalian yang suka dan nggak apa-apa dislike aja kalau emang nggak suka ya. Tapi di share ya, jangan lupa juga untuk di share ke grup WhatsApp, ke grup Facebook, ke grup segala macam grup ya, grup sekolah, grup keluarga dan sebagainya. Mungkin di sana ada teman-teman yang ingin belajar juga untuk desainnya. Oke. Untuk kalian yang mau gabung di grup Telegram kita di sini di Dance Tutor bisa langsung klik link di deskripsi juga, udah ada di bawah. Dan untuk kalian yang ingin pakai bahan-bahan seperti di video ini bisa langsung download di deskripsi juga ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi di sini sudah di layar teman-teman seperti dilihat tampilan dari CorelDRAW ya. Dan di sini kita buat dulu ukuran untuk 30 cm kali 30 cm yang saya pakai. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan eh, spesifikasi untuk laptop teman-teman. Nah, kenapa saya bilang gitu? Teman-teman bisa pakai 5 cm kali 5 cm mungkin atau 10 cm kali 10 cm silahkan. Karena supaya untuk tidak terlalu berat ya teman-teman. Silahkan. Nah, dan ingat di sini untuk bagian unitnya kita pakai senti ya. Mungkin teman-teman bisa pakai yang lain bisa silahkan ya. Intinya bentuknya adalah kotak merapat seperti ini teman-teman. Karena itulah bentuk postingan dari sosial media ya. Oke, untuk bahan-bahannya sudah ada teman-teman. Jadi bahan-bahannya seperti ini nanti. Bisa teman-teman lihat di layar. Oke, dan kita langsung masukkan saja ke CorelDRAW ya. Oke, kita masukin dulu semuanya. Jadi dari mulai objek, background dan sebagainya ya. Dan setelah itu sekarang kita bakalan bikin kotak yang pas sesuai dengan bentuk lembar kerja kita dengan cara double klik di rectangle tool ya. Double klik, oke sudah muncul kotaknya di sini ya. Oke, kita kembali ke pick tool. Ya, oke. Jadi di sini kita blok dulu semuanya ya, blok dulu semuanya. Kita shift page up ya di keyboard untuk supaya semua di atas dari shape yang kita buat tadi nih ya, yang ini. Oke. Dan sekarang kita lanjut saja untuk mengutak-atiknya. Oke, di sini kita taruh saja ini di bagian tengah. Ya, bisa taruh di bagian tengah supaya dia terlihat teman-teman. Silahkan. Bisa untuk improvisasi ya untuk teman-teman yang mungkin sudah biasa ngedesain atau biasa untuk membuat desain-desain seperti ini ya. Silahkan improvisasi saja. Tinggal model-model kasar di sini kita bikin lingkaran dulu. Kita pakai Eclipse tool ya di sini. Oke. Di sini besarin sedikit. Silahkan dimodelkan teman-teman ya. Bisa tidak harus mengikuti seperti di video ya. Oke, setelah itu kita tahan shift di keyboard dan klik shape yang kita buat jadi dasarnya itu ya. Klik. Nah, maka akan muncul pilihan di atas seperti ini. Ada well, trim dan lain sebagainya ya. Dan di sini kita pakai intersect ya supaya terbentuk di sini bentuk dari bulatan yang kita buat tadi. Ya, kita klik. Nah, jadi seperti ini. Oke, dan sekarang kita hapus saja untuk lingkaran yang ini. Dan untuk kotak ini kita akan warnai warna putih ya. Kita klik warna putih di sini. Nah, dan sekarang kita klik untuk bagian yang tadi kita buat itu, kita buat warnanya mungkin agak abu ya. Atau ini atau ya agak abu sudah. Nah, seperti ini. Dan kita hilangkan outline yang ini dengan cara klik kanan di kotak yang seperti ini teman-teman ya. Klik. Nah, seperti itu. Dan sekarang untuk bagian backgroundnya ini untuk kita memberikan tekstur ya. Di sini kita akan membuat teksturnya. Silahkan ambil tekstur yang ini ya. Oke, kita tahan shift untuk membesarkannya sedikit dan kita klik kanan ya. Klik kanan, kita power clip ya. Kita power clip, kita klik. Nah, sudah masuk. Dan setelah itu kita bisa mengklik lagi di bagian sini teman-teman. Nah, nanti akan muncul
pilihan seperti di atas ini teman-teman ya. Untuk Corel Draw 2018, 19, 20, 21, 22, dia untuk pilihan apa option dari power clipnya muncul di bagian sini terlihat teman-temannya. Untuk yang X7 masih di atas dari objek yang tempat kita power clip dia ya. Seperti itu. Jadi intinya teman-teman lihat opsi yang seperti ini, lalu kita pilih edit. Nah, atau ikonnya nanti akan ada seperti ini teman-teman. Tidak akan jauh berbeda ya. Oke, kita klik gambar tekstur yang tadi, lalu kita pergi ke transparansi tool ya. Nah, ini dia. Transparansi tool, kita ganti mode ke multiply. Oke, kita ke pick tool lagi dan kita finish. Nah, jadi akan terbentuk seperti ada tekstur-tekstur teman-teman ya. Oke, silahkan di perhatikan teman-teman ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut bawa objeknya ke tengah ya. Nah, objeknya. Oke, kita tahan shift lalu kita klik kotak lembar kerja kita. Yang tadi kita klik C di keyboard untuk supaya dia di center di tengah ya. Oke. Dan setelah itu, sekarang kita akan membuat bayangan dari makanan ini. Nah, kita pergi ke Eclipse Tool lagi. Nah, dan kita buat bulatan seperti ini, teman-teman. Nah, oke sudah. Lalu kita klik kiri di mouse untuk diwarna di sini. Oke, sudah seperti ini. Kita hilangkan outline-nya dengan klik kanan di sini ya. Nah, oke, setelah itu kita pergi ke bitmap, kita convert to bitmap. Nah, dan di sini untuk resolutionnya kita pakai bisa biar jangan terlalu besar ya, bisa pakai 200 saja. Oke, dan setelah itu kita pilih effects, kita blur, Gaussian blur ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi silahkan teman-teman kasih ngeblurnya seperlunya saja ya, kurang lebih. Bagaimana menurut imajinasi teman-teman kira-kira bayangannya akan seperti apa ya. Oke, setelah itu kita bawa dia ke bawah dari makanan yang ini ya. Nah, kita klik kanan di warna hitam untuk bayangan yang kita buat tadi, klik kanan lalu kita pilih order, lalu pilih behind ya, pilih behind dan kita klik gambar makanannya. Nah, dan kita proporsionalkan atau tempatkan sesuai dengan eh, bagaimana kira-kira seharusnya dia mempunyai bayangan teman-teman ya. Oke, kita atur, silahkan diatur. Oke, dan di sini menurut saya dia masih terlalu agak gelap untuk bayangannya. Sekarang kita pergi ke transparansi tool ya. Transparansi tool. Kita klik yang ini untuk langsung dia uniformnya ke transparansinya 50%. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, dan sekarang untuk tulisannya kita akan buat di sini bilang spesial aja ya. Spesial today menu. Oke. Misalnya kayak gitu kata-katanya, silakan nanti teman-temannya dikombinasikan saja ya. Oke. Sekarang kita cari-cari fontnya. Dan sekarang untuk supaya memisahkan setiap baris dari kata-kata ini kita klik kanan, lalu kita mana break di sini ya, ada break sebentar. Di sini dia di objek, bisa lewat objek kayaknya nih. Oke, kita ke objek, terus kita break special today menu apart ya. Kita klik oke dan sudah seperti ini. Lalu kita bisa menyusunnya ya. Silahkan diimajinasikan teman-teman apa yang teman-teman ingin pakai. Oke, di sini kayaknya saya nyari fontnya di kurang masuk ya. Silahkan dicari-cari saja teman-teman sesuai kebutuhan. Di sini saya pakai apa namanya di sini? Saya cari dulu. Oh, dia di sini. Oke, ini dia. Oke. Saya suka banget lihat font ini. Oke, dan kita mungkin pakai warna putih di sini. Nah, oke. Dan untuk today menunya kita pakai font yang sama aja. Ini Postman kayaknya cocok. Oke. Kita atur-atur di bagian sini. Nanti
tekan shift untuk supaya dia proporsional kiri kanan bawah atas untuk besarnya teman-temannya. Tahan shift. Nah, lalu dibesarkan, tarik seperti ini. Oke, silahkan diatur se seindah mungkin ya. Oke. Dan di sini untuk besarnya cukup segini dan saya ingin memakai warna kuning yang ini. Oke, kita klik kanan di today, kita order, terus imprint off ya. Kita klik background warna abu ya. Oke, kita atasin sedikit. Oke, dan ini untuk menunya kita taruh di sini. Dan nah, kita warna kuning bisa. Oke, dan di sini kita akan membuat untuk tanda petiknya kita. Oke, sorry teman-teman, saya nggak kasih tahu, sorry. Kita pilih tanda petiknya, lalu kita cari post one. Nah, dan di sini oke. Oke, kita klik kanan di mouse di sini untuk warna kuningnya, kita klik kiri di sini untuk membuat outline saja, lalu kita bisa ke bagian sini ya, ada seperti icon pen tool, kita double klik. Di sini kita atur untuk outline-nya berapa besarnya. Oke, di sini saya pakai satu pit ya, satu pit aja. Oke, dan di sini kita mirror vertikal lalu mirror horizontal ya. Oke, setelah itu sekarang kita tambah untuk embel-embelnya. Untuk ini ya, kita pakai halftone-nya ini. Oke, kita klik kanan di halftone-nya, lalu kita outline trace, kita pakai clip art. Oke, tunggu sampai ngeloading teman-teman. Dan di sini sudah ya, sudah ngeloading dan kita klik OK. Nah, di sini akan ada dua ya. Ini yang sudah vektor dan ini yang masih bitmap ya. Jadi fungsi dari outline trace tadi itu adalah untuk membuat file bitmap kita yang ini, yang apa namanya, yang halftone ini ke vektor ya. Jadi nanti untuk proses halftone-nya itu sendiri, proses halftone, proses convert bitmap ke vektornya sendiri itu tergantung daripada warna dan juga bentuk dari yang teman-teman pakai ya, dan juga resolusinya nanti. Jadi semakin besar maka akan semakin eh, apa namanya, lelet ya. Dan jikalau memang juga simple seperti ini akan cepat seperti tadi ya. Oke, kita kecilkan, kita tahan shift ya, kita kecilkan, kita taruh ke ujung sini ya. Oke, kita pakai warna agak abu saja, mungkin yang mendekati warna background ya, atau ya. Oke, ini lalu kita klik kanan, kita pilih power clip, kita masukin ke sini. Nah, oke, dan sekarang kita edit lagi di sini, kita pilih edit di sini untuk power clipnya. Oke, kita bisa drag teman-teman. Oke, drag masih menahan mouse bagian kiri ya, lalu bisa klik kanan ya, klik kanan langsung. Nah, maka akan tercopy teman-teman, seperti itu caranya, gampang sekali. Dan setelah itu kita bisa finish ya. Nah, jadi untuk sementara hasilnya bakalan seperti ini teman-teman ya. Oke, dan untuk sekarang kita kasih rias-riasannya sedikit, mungkin ada cabai-cabai berterbangan. Oke, ini kayaknya cocoknya warna putih ya untuk menu ini. Oke, putih. Nah, lebih enak ya, lebih adem. Oke, kita kecil-kecilin seperti tadi teman-teman. Silakan apa namanya? Dikombinasikan dulu, mungkin di mana ingin ditaruh supaya kelihatan terisi ya. Bisa. Oke, kita kecil-kecilin dulu. Kira-kira bagaimana dia bagusnya ya. Oke, kita copy-copyin. Oke. Nah, dan setelah itu kita akan membuat efek agak ngeblur ya. Ngeblur di sini kita klik, ingin kita kasih blur, kita beri ke efek, kita blur, kita pakai Gaussian blur ya. Oke, kita pakai 27 kayaknya cukup. Oke. Silahkan diatur saja teman-temannya bagaimana sesuai kebutuhan ya. Di sini saya mengaturnya agak apa namanya, random ya, random. Nah, silahkan diatur
seperlunya ya. Oke, di sini saya bagaimana? Oke, kita oke saja langsung, dan di sini juga kita kasih dia efek blur, Gaussian blur. Oke, kita kecilin sedikit. Oke. Dan di sini sudah sementara hasilnya seperti ini teman-teman. Dan sebentar kita kasih gradasi di bagian sini ya. Kita pergi ke interactive fill di sini. Ikonnya seperti ini teman-teman. Lalu kita klik di kotak abu, kita gradasi ke bawah, tarik ke bawah. Nah, tapi kita ganti warna ini. Kita ambil warna hitam paling pekat di ujung bawah kanan ya. Oke, seperti ini. Kita buat agak bawah lagi. Nah, oke. Nah, dan untuk mempertegas dari tulisan spesial ini ya, kita atasin sedikit. Nah, oke. Dan di sini kita kasih kayak ada efek-efek bekas nyala apa ya, warna mungkin seperti ini teman-teman. Buat lingkaran dulu seperti tadi. Buat lingkaran. Oke, kita pakai warna yang hijau ini. Kita hilangkan outline-nya, klik kanan di sini. Lalu kita ke bitmap lagi, ke bitmap. Kita oke. Lalu kita ke efek lagi, ke blur, Gaussian blur. Oke. Di sini untuk blurnya, untuk efek yang kita kasih di sini silahkan sebesar-besarnya ya. Paling besar kalau bisa. Nah, untuk memberikan lebih. Nah, oke, kita oke. Nah, sekarang kita kecilkan sedikit ya. Kecilkan. Oke. Kita besarkan sedikit. Oke, dan di sini kita klik kanan di warna hijau tadi, kita power clip ke warna abu tadi. Nah, oke, kita masuk lagi ke edit, power clip. Oke, kita besar kecilkan. Silahkan diatur segimana bagusnya teman-teman. Di sini kita besarkan lagi untuk oke, lalu kita klik transparansi tool, kita klik uniform transparansi. Oke. Lalu kita finish. Nah, sepertinya terlalu jelas ya. Oke, kita edit lagi, kita klik yang efek nyala tadi. Kita kasih transparansi lagi ya. Klik oke, di sini kita tambah di bagian transparansi ini ke 80 ya, atau 75. Oke, kita finish. Nah, maka akan kurang lebih seperti ini ya, untuk memberikan ada efek-efek seperti itu. Dan di sini kita buat lingkaran lagi ya, kita buat tahan kontrol di keyboard untuk membuat lingkaran yang fast ya. Oke, kita klik ini warna merah, kita ada cabai-cabai di sini ya, kita hilangkan outline, klik kanan di sini. Lalu ke bitmap, kita convert to bitmap. Nah, jadi efek adjust blur, Gaussian blur ya. Oke, setelah itu kita oke lagi di sini. Lalu kita ke tool aja biar lebih enak. Oke, di sini kita zoom out sedikit. Oke. Kita masukin ke bagian sini lagi. Oke, kita mungkin agak kecilkan ya lagi. Intinya silahkan teman-teman atur ya, segimana menurut teman-teman kira-kira. Oke, kita klik kanan, kita power clip yang warna merah, masuk lagi ke abu. Oke, kita edit lagi di sini dan kita klik warna merah, kita transparansi tool, lalu kita uniform transparansi dan ganti ke 80. Oke, kita finish. Masih kelihatan ya, kita kurangi lagi, kita edit, klik warna merah, kita transparansi tool, kita kayaknya pakai 90. Oke, kita finish. Oke, siap. Dan di sini setelah seperti itu, sepertinya kurang fast kalau tidak ada nomor HP di sini ya. Kita sudah punya di sini ikonnya, kita klik kanan, kita outline trace lagi, kita clip art ya. Oke, kita oke, lalu kita hapus saja yang ini teman-teman, file bitmapnya. Kita mendapat di sini file vektor icon telepon yang masih di grup. Kita bisa klik di sini untuk ungroup atau Ctrl U ya. Oke, kita ungroup. Warna putih di sini saya hapus ya. Silakan teman-teman kombinasikan lagi seperti yang saya bilang tadi. Jadi saya hapus outline-nya, lalu saya ingin membuatnya di sini ya. Bentar. Oke. Kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan ya. Oke.
Dan di sini untuk mungkin kita bilang delivery ya. Delivery. Oke. Kita kontrol A teman-teman, lalu Shift F3 di keyboard ya. Shift F3 akan muncul seperti ini. Kita akan ganti ke uppercase untuk huruf besar semua ya, huruf besar semua. Oke, dan di sini kita ketik tool dulu. Oke, kita drag ke sini. Kita ganti di sini saya ingin pakai Inter nama fontnya ya. Oke, delivery. Dan di sini kita ataskan sedikit, lalu kita pakai warna merah, kita tahan di warna merah agar muncul seperti ini teman-teman, dan kita pilih yang paling gelap ya. Nah di sini tuh hitam dulu. Nah kita copy, kita klik, kita drag, lalu kita klik kanan sambil tahan shift ya, supaya dia lurus dengan tulisan delivery yang di atas. Nah seperti ini. Nah lalu kita bisa ganti tulisannya lagi pakai nomor ya, mungkin 065 strip 555 strip 999 ya. Oke. Di sini untuk lebih memperjelas dari nomornya kita ganti fontnya pakai yang lebih tebal ya. Oke, ini kita tipisin lagi. Terlalu tipis. Kita ganti pakai yang medium kali. Nah, oke. Di sini untuk warnanya kita pakai warna yang tadi untuk jadi seperti ini. Nah, jikalau supaya dia lurus dengan icon telepon ini, kita blok dulu tulisan delivery dan nomornya. Kita klik kanan, masih ulang, kita grup lagi. Kita klik kanan, lalu kita pilih grup ya. Kita grup, lalu icon telepon juga gitu, kita blok dulu, kita klik kanan dan kita grup atau Ctrl G ya. Oke, kita masih mengklik di bagian icon, kita tahan shift, kita klik tulisan dan kita tekan huruf E di keyboard. Nah, agar dia center pas dengan logonya ya. Oke. Setelah itu kita buat mungkin di samping sini. Kita pergi ke kotak rectangle tool ya. Oke, kita buat kotak di sini. Oke, dan kita pick tool, kita geser. Oke. Setelah itu kita tahan shift lagi, kita sejajarkan dengan tulisan dengan nomor di samping. Oke, kita E. Nah, dan dia akan fast. Dan di sini kita akan rounded di bagian ujung-ujung sini. Bisa lewat sini teman-teman, ada di sini, atau bisa menggunakan tool shape tool ya. Oke, pakai shape tool. Kita klik di ujungnya, lalu kita geser ke samping sampai seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita pick tool lagi. Kita pilih warna merah seperti di nomor dan kita hilangkan outline hitam yang ini dengan cara klik kanan. Oke. Dan sekarang kita ungroup dulu di tulisan delivery, kita ungroup. Oke, dan setelah itu kita pindahkan, kita drag, pindahkan ya, kita drag, sorry teman-teman. Kita drag lalu kita klik kanan di mouse ya untuk mengcopy. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang kita ganti tulisannya menjadi order now ya. Order now. Oke, kita Ctrl A dulu, Shift F3 dan kita pakai uppercase untuk huruf besar semua ya. Oke, dan pick tool lagi. Dan sekarang kita klik untuk icon untuk kotak yang kita buat tadi, yang kita rounded. Kita C sama E di keyboard ya, untuk supaya dia berada di center, di tengah-tengah, kiri kanannya proporsional ya. Lalu kita sepertinya perlu mengecilkan ukuran fontnya menjadi 20 saja di sini. Nah, lalu kita tahan shift lagi, kita klik dengan kotak, kita paskan di tengah. Nah, untuk tulisannya kita pakai warna putih supaya jelas terlihat teman-temannya. Oke, kita pakai warna putih. Dan inilah dia hasilnya. Oke, di sini kita hilangkan outline-nya dulu. Oke, dan inilah hasilnya. Ya, jadi teman-teman, itulah kurang lebih dari hasil kita kali ini. Jadi nanti silakan teman-teman bisa kombinasikan untuk menambah logo, menambah lain-lain sebagainya ya. Intinya silakan dikombinasikan, dimainkan imajinasinya ya. Oke. Oke, sampai ketemu di video desain postingan sosial media berikutnya. Oke, semangat terus belajar dan see you next time.